Selamat pagi, mohon izin kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami pada tugas kelompok pelatihan dasar kali ini. Perkenalkan, nama saya Andre Hamid Prayoga Oh, sebagai moderator. Yang kedua dari tim saya ada Adit sebagai pemateri 1 dan ada David sebagai pemateri 2. Terus ada Mas Wira sebagai pemateri 3 dan pemateri 4 itu atas nama Mbak Yula. Tanpa membuang waktu, mari kita langsung menuju ke pembahasan. Next. Baik, saya akan bacakan pendahuluan. Pelayanan publik yang bersih, adil, dan berintegritas merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Tantangan terhadap penegakan moral dan profesionalisme terasa sangat dinamis, masih ada celah hukum, keterbatasan infrastruktur, serta godaan material seringkali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran yang mencederai nilai-nilai dasar sebagai aparatur sipil negara. Oleh karena itu, internalisasi core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, bukan lagi sekedar slogan administratif, melainkan sebuah instrumen strategis dan komitmen moral yang mutlak diperlukan untuk membedah akar masalah, sekaligus merumuskan solusi revolusioner dari terciptanya reformasi birokrasi yang hakiki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Andre. Saya akan melanjutkan pemaparannya. Untuk kasus pertama yaitu penyelundupan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Pelanggaran yang terdapat nilai akuntabel yang loyal. Masih sering ditemukan adanya barang terlarang seperti handphone dan narkoba di dalam blok hunian warga binaan pemasyarakatan yang melibatkan oknum petugas lapas sebagai kurir atau penerima suap. Penyebabnya integritas rendah, lemahnya iman dan moral oknum petugas sehingga mudah tergiur oleh imbalan materi ataupun uang yang besar dari bandar narkoba. Kemudian faktor ekonomi, adanya desakan kebutuhan finansial pribadi dari oknum petugas, peralatan kurang memadai seperti teknologi deteksi pintu utama atau P2U, X-ray atau body scanner yang masih sering rusak atau belum merata di setiap lapas. Kemudian untuk nilai akuntabel, menerapkan menerapkan sanksi pemecatan secara tidak hormat dan proses hukum pidana langsung bagi oknum yang terlibat dalam pandang bulu agar memberikan efek jerah. Lalu selanjutnya adaptif dan kompeten. Memperketat pengawasan IP2U dengan memasang teknologi AI, body scanner, atau jammer atau pengacak sinyal di blok hunian. Secara rutin melakukan rotasi tugas mendadak. Kemudian yang terakhir ada loyal, meningkatkan pembinaan mental, ideologi, dan kesejahteraan petugas secara berkala agar memiliki rasa setia yang tinggi pada institusi dan negara. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas David. baik, terima kasih Mas Adit. Saya akan melanjutkan contoh kasus di lingkungan lembaga masyarakat yang kedua, diskriminasi fasilitas kamar hunian atau kamar mewah, pelanggaran nilai, berorientasi pelayanan dan harmonis. Untuk deskripsi kasusnya yaitu adanya perlakuan istimewa, pembedaan fasilitas kamar hunian antara narapidana kasus korupsi atau mampu secara finansial, mendapatkan fasilitas AC, kasur empuk, toilet pribadi. Dengan narapidana umum yang mengalami overcrowd, penyalahgunaan wewenang, adanya praktik jual beli fasilitas atau kamar hunian oleh oknum pejabat atau petugas lapas. Kapasitas berlebih atau overcrowd, kondisi fisik lapas yang kelebihan muatan membuat ruang standar menjadi tidak manusiawi, sehingga ruang yang lebih longgar dihargai tinggi. Untuk alternatif solusinya yaitu eh, menstandarisasi seluruh kamar hunian sesuai dengan regulasi Dejenpas tanpa memandang latar belakang tindak pidana atau kemampuan WWP, kemampuan finansial WWP. Untuk kolaboratif, bekerja sama dengan Ombudsman dan Komnas HAM untuk melakukan inspeksi mendadak berkala yang independen dan transparan. Yang untuk nilai harmonis, membangun lingkungan lapas yang berkeadilan guna mencegah kecemburuan sosial dan potensi kerusuhan antar WP. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Mbak Yula. Baik, untuk kasus kedua, dari contoh kasusnya dari lingkungan kantor imigrasi, yaitu kebocoran data atau penyalahgunaan sistem izin tinggal WNA.
pelanggaran nilai, yaitu akuntabel dan kompeten, yang mana deskripsi kasus ditemukan oknum petugas imigrasi yang mempercepat atau meloloskan dokumen izin tinggal terbatas atau ITAS bagi warga negara asing yang tidak memenuhi syarat, misalkan dokumen penjamin palsu demi keuntungan pribadi. Penyebabnya yaitu lemahnya pengawasan berjenjang, kurang verifikasi faktual dan validasi berlapis oleh atasan langsung terhadap berkas yang diajukan. Ketiga yaitu godaan gratifikasi, adanya penawaran uang pelicin dari pihak sponsor atau agen pengurusan visa atau izin tinggal ilegal. Solusi berakhlak yaitu akuntabel, digitalisasi penuh pada sistem pengajuan izin tinggal dengan penerapan fitur blockchain atau log aktivitas sistem yang tidak bisa dimanipulasi sehingga setiap tindakan petugas terekam jelas. Kedua, kompeten, meningkatkan kemampuan intelijen keimigrasian melalui pelatihan analisis dokumen dan profil resiko untuk mendeteksi penjamin fiktif. Ketiga, yaitu berorientasi pelayanan, menyediakan layanan konsultasi resmi berbasis digital agar WNA dan penjamin dapat mengurus dokumen secara mandiri tanpa memerlukan jasa agen ilegal. Selanjutnya untuk dijelaskan oleh rekan saya, Wira, silakan. Baik, terima kasih Yula. Di sini saya akan membacakan contoh kasus yang kedua, yaitu praktik pungutan liar atau pungli, jalur percepatan paspor. Pelanggaran nilai loyal dan akuntabelnya, jadi deskripsi kasus, ditemukannya oknum petugas di lapangan yang meminta biaya tambahan tidak resmi atau uang rokok kepada pemohon agar berkasnya didahulukan di luar tarif resmi PNBP, percepatan 1 hari selesai yang sudah ditentukan regulasi. Penyebabnya, mentalitas transaksional. Itu ada 3, yaitu yang pertama, rendahnya loyalitas oknum ASN terhadap kode etik institusi, di mana jabatan disalahgunakan untuk mencari keuntungan materi pribadi. Yang kedua, minim pengawasan area pelayanan. Dan yang ketiga, bilik wawancara atau area foto yang terlalu tertutup dan kurangnya pantauan kamera CCTV yang terintegrasi dengan unit patuhan internal. What astagfirullahaladzim, malah terkeluar sendiri, Babang. Nanti bisa dipotong, kembalikan ke kesimpulan tadi, Bang. Oke, bentar. Kelas 2-nya cuma 2. Oh, oke. Oke, lanjut. Untuk kesimpulan yang kami ambil adalah rangkaian pelanggaran yang diidentifikasi baik di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun kantor imigrasi menunjukkan bahwa lemahnya integritas individu, adanya celah sistem loophole, dan minimnya transparansi pengawasan merupakan akar masalah utama yang saling berkaitan. Alternatif solusi berbasis core values ASN berakhlak membuktikan bahwa reformasi birokrasi tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus menyentuh aspek ketegangan sanksi hukum untuk efek jera atau akuntabel dan loyal. Pemanfaatan teknologi digital cair seperti sistem blockchain dan pembayaran full cashless untuk memutus rantai transaksi (adiktif), serta penguatan standarisasi layanan demi keadilan publik atau berorientasi pelayanan. Pada akhirnya, internalisasi nilai berakhlak ini bukan sekedar pemenuhan slogan administratif, melainkan sebuah komitmen moral yang mutlak diimplementasikan secara konsisten demi mewujudkan institusi pelayanan publik di bawah Kemenimpas yang bersih, berkeadilan, transparan, dan berkelas di dunia. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Maka saya akan mengucapkan semoga apa yang kami sharingkan hari ini bisa kita sampaikan dengan baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.